Hai semuanya, kali ini kita akan membahas materi fisika tentang gelombang bunyi. Yuk simak penjelasan berikut ini. Pada video gelombang sebelumnya, dijelaskan bahwa gelombang dapat diklasifikasikan menjadi 3, diantaranya adalah berdasarkan medium perambatannya ada 2 yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Gelombang bunyi termasuk dalam gelombang mekanik karena membutuhkan medium untuk merambat. Mediumnya itu bisa berupa zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian berdasarkan klasifikasi arah rambat dan arah getarnya gelombang dibedakan menjadi 2. Yang pertama gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya, dan yang kedua gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar dan arah rambatnya itu sejajar. Nah, gelombang bunyi ini termasuk pada gelombang longitudinal yaitu gelombang yang memiliki arah getar sejajar atau searah dengan arah rambatnya. Gelombang bunyi juga memiliki sifat-sifat seperti pertama, refleksi atau pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi ini adalah peristiwa terjadinya gema dan gaung. Gema dan gaung ini adalah peristiwa bunyi yang memantul. Bedanya kalau gema bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai, sedangkan gaung bunyi asli belum selesai bunyi pantul sudah terdengar. Jadi kalau terjadi gaung itu, maka bunyi pantul akan mengganggu bunyi aslinya sehingga tidak akan kedengaran dengan jelas. Kedua, refraksi atau pembiasan bunyi. Bunyi merambat melalui 2 medium dengan perbedaan kerapatan. Ketiga, difraksi atau pelanturan bunyi. Bunyi ini dapat merambat melalui celah-celah sempit. Keempat adalah interferensi atau perpaduan bunyi. Ini disebut juga dengan pelayangan bunyi. 1. Infrasonik merupakan bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini tidak bisa didengar oleh manusia, tapi bisa didengar oleh binatang tertentu seperti jangkrik. Kedua, audiosonik merupakan bunyi yang dapat didengar oleh manusia dengan frekuensi antara 20–20 ribu Hz. 3. Ultrasonik merupakan bunyi dengan frekuensi besar dari 20 ribu Hz. Bunyi ini tidak bisa didengar oleh manusia, tapi bisa didengar oleh binatang tertentu seperti anjing dan kelelawar. Pada medium yang berbeda, cepat rambat bunyi juga akan berbeda. Berikut rumus dari cepat rambat gelombang bunyi. 1. Cepat rambat bunyi pada zat padat. Rumusnya V sama dengan akar I per Rho. Dengan V adalah cepat rambat bunyi dalam satuan meter per sekon. E adalah modulus Young atau modulus elastisitas dengan satuan Newton per meter persegi. Dan Rho adalah massa jenis dalam satuan kilogram per meter persegi. 2. Cepat rambat bunyi pada zat cair, rumusnya V sama dengan akar B per Rho, di mana V adalah cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon, B adalah modulus Boole dengan satuan Newton per meter persegi, dan Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter persegi. 3. Cepat rambat gelombang bunyi pada zat gas, rumusnya V sama dengan akar gamma RT per mR, dengan V adalah cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon, gamma adalah tetapan Laplace, R adalah tetapan gas ideal nilainya sama dengan 8,314 Joule per mol Kelvin, T adalah suhu dengan satuan Kelvin, dan mR adalah massa molekul relatif dengan satuan gram per mol. Bunyi dalam zat padat itu lebih besar daripada zat cair dan lebih besar dibandingkan zat gas. Jadi bunyi itu akan cepat merambat pada zat padat dan paling lambat itu pada zat gas. Alasannya adalah bunyi itu membutuhkan medium untuk merambat. Sedangkan zat padat ini molekulnya tersusun rapi secara rapat sehingga perambatan bunyi akan lebih cepat. Nah, sedangkan zat gas itu jarak antar molekulnya saling berjauhan. Jika saling berjauhan satu sama yang lain, maka proses pengiriman atau perambatan bunyi itu juga akan semakin lambat. Jadi perbedaannya antara jarak molekul pada zat. Sumber bunyi merupakan alat yang dapat mengeluarkan atau menimbulkan gelombang bunyi. Di sini kita akan membahas 3 sumber bunyi yaitu dawai, pipa organa terbuka, dan pipa organa tertutup. 1. Dawai.
Dawai adalah alat musik petik atau gesek, contohnya seperti gitar dan biola. 2 pipa organa terbuka merupakan alat musik tiup bisa berupa trompet atau suling. 3 pipa organa tertutup merupakan alat musik pukul seperti drum dan ketipung. Pertama kita akan membahas tentang dawai. Di sini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ketika dawai itu dipetik atau digesek atau dibunyikan pada nada dasarnya atau N sama dengan 0. Pada nada dasar ini, bentuk gelombang yang dihasilkan oleh dawai adalah seperti pada gambar ini. Nah, gelombang yang dibentuk adalah setengah gelombang, jadi L sama dengan setengah lambda. Jika dawai ini dibunyikan pada nada atas pertama atau N sama dengan 1, maka gelombang yang dihasilkan seperti gambar ini. Nah, di sini kita lihat bahwa gelombangnya membentuk satu bukit penuh dan satu lembah penuh. Artinya L sama dengan lambda atau panjang gelombang. Jika dawai ini dibunyikan pada nada atas kedua atau N sama dengan 2. Jadi, yang terbentuk seperti pada gambar ini, jadi L sama dengan 3/2 lambda. Dari penjelasan tadi didapatkan persamaan umum lambda atau panjang gelombang sebagai berikut. Lambda sama dengan dual per N ditambah 1 atau N ditambah 1/2 lambda, di mana lambda N adalah panjang gelombang dawai pada nada atas ke N dengan satuan meter, L adalah panjang dawai dengan satuan meter, Fin adalah frekuensi bunyi pada nada atas ke N dengan satuan Hz, dan V adalah cepat rambat bunyi pada dawai dengan satuan meter per sekon. Selanjutnya ada pipa organa terbuka. Dari prinsipnya adalah kedua ujungnya merupakan ujung bebas. Pada pipa organa terbuka ini juga ada beberapa kemungkinan. Yang pertama nada dasar. Contoh dari pipa organa terbuka tadi adalah trompet. Jika trompet ini dibunyikan pada nada dasar atau N sama dengan 0, maka pada kolom udara akan terbentuk gelombang seperti ini. Artinya L sama dengan setengah lambda. Pada nada atas pertama ini, gelombang yang dibentuk adalah L sama dengan lambda. Dan pada nada atas kedua, gelombang yang dibentuk adalah L sama dengan 3/2 lambda atau lambda sama dengan 2/3 L. Ketiga ada pipa organa tertutup. Pada prinsipnya adalah salah satu ujung merupakan ujung bebas dan ujung lainnya merupakan ujung terikat. Contoh dari pipa organa tertutup tadi salah satunya adalah drum. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi jika drum ini dipukul atau dibunyikan. Pertama nada dasar, jika drum ini dipukul, maka gelombang yang terbentuk seperti pada gambar, jadi L sama dengan 1/4 lambda atau lambda sama dengan 4. Kemudian, jika drum itu dibunyikan pada nada atas pertama, maka gelombang yang dibentuk seperti pada gambar, jadi L sama dengan 3/4 lambda atau lambda sama dengan 4/3. Selanjutnya, jika drum ini kita bunyikan pada nada atas kedua, maka gelombang yang terbentuk seperti pada gambar dengan L sama dengan 5/4 lambda atau lambda sama dengan 4/5 L. Berikut ini kita masuk pada pelayangan bunyi dan resonansi. 1. Pelayangan bunyi merupakan variasi kuat lemahnya bunyi secara periodik karena superposisi dari dua gelombang bunyi dengan frekuensi sedikit berbeda. Superposisi ini nama lainnya perpaduan atau interferensi. Satu layangan adalah dua bunyi keras, keras lemah keras. Atau dua bunyi lemah-lemah keras lemah yang berurutan. Rumus dari pelayangan bunyi adalah FL sama dengan mutlak F1 dikurang F2 dan TL sama dengan sepermutlak F1 dikurang F2. Dengan FL adalah frekuensi layangan dengan satuan Hz. F1 adalah frekuensi gelombang bunyi pertama dengan satuan Hz. F2 adalah frekuensi gelombang bunyi kedua dengan satuan Hz. Dan TL adalah periode layangan dengan satuan sekon. 2. Resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain dengan frekuensi yang sama. Atau frekuensi yang satu merupakan kelipatan bulat dari frekuensi lain. Resonansi dirumuskan dengan Ln sama dengan 2N dikurang 1/4 lambda, di mana Ln adalah panjang kolom udara saat resonansi ke N dengan satuan meter dan lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Efek Doppler merupakan suatu fenomena yang terjadi ketika seorang pengamat atau pendengar
mendengarkan frekuensi bunyi yang berbeda dengan frekuensi bunyi asli yang dikeluarkan oleh sumber bunyi. Perhatikan video berikut ini. Efek Doppler ini sebenarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin kita tidak menyadarinya. Contohnya seperti video tadi di mana sebuah mobil ambulans bergerak ke kiri dengan kelajuan tertentu sambil membunyikan klakson atau sirenenya. Ketika mobil ini sedang mendekati pengamat, maka frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat itu lebih tinggi, dan ketika mobil ini menjauhi pengamat, maka frekuensi bunyi yang didengar oleh pengamat itu lebih rendah. Efek Doppler ini tidak selalu terjadi pada saat pengamatnya diam sumbernya bergerak, bisa saja keduanya bergerak. Efek Doppler dirumuskan sebagai berikut. Fp sama dengan V plus minus Vp per 5 plus minus Vs dikali Fs, di mana Fb adalah frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar dengan satuan Hertz. Fs adalah frekuensi sumber bunyi dengan satuan Hertz. V adalah cepat rambat bunyi di udara dengan satuan meter per sekon. Vp adalah kecepatan pendengar bergerak dengan satuan meter per sekon, dan Vis adalah kecepatan sumber bunyi bergerak dengan satuan meter per sekon. Rumus ini bisa bernilai positif dan negatif jika V nilainya selalu positif, Vp bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi, Vp bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi, sedangkan Vs bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Vs bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar, dan Vp bernilai 0 jika pendengarnya diam, dan Vs akan bernilai 0 jika sumber bunyinya diam. Intensitas bunyi dirumuskan sebagai I sama dengan Pi per A, di mana I adalah intensitas bunyi dengan satuan watt per meter persegi, T adalah daya dengan satuan watt, dan A adalah luas dengan satuan meter persegi. Kemudian, I juga bisa dirumuskan sebagai I sama dengan P per 4 V ke pangkat 2. Untuk taraf intensitas bunyi dirumuskan sebagai TI sama dengan 10 log E per I0. Di sini bisa dilihat juga beberapa rumus dari intensitas dan taraf intensitas bunyi, di mana R adalah jarak ke sumber bunyi dengan satuan meter, TI adalah taraf intensitas bunyi dengan satuan desibel, I0 adalah intensitas ambang batas pendengaran dengan 10 pangkat min 12 watt per meter persegi.